Dr. Don Bosco Banjarmasin berjumpa kembali bersama Ibu Stefani dalam pelajaran geografi. Ibu berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar terkait dengan dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Adapun kompetensi dasar untuk pembelajaran kali ini yaitu menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Perhatikan peta konsep berikut ini. Dari peta konsep ini tercermin bahwa litosfer tersusun atas 3 batuan, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Adapun bagian-bagian bumi yaitu inti bumi, astenosfer atau mantel bumi, dan kerak bumi. Kemudian litosfer merupakan bagian dari bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi dipengaruhi oleh tenaga endogen dan tenaga eksogen. Sebelum lebih jauh membahas terkait litosfer, kita bahas terlebih dahulu struktur lapisan bumi dan karakteristiknya. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama di sini terkait dengan struktur lapisan bumi. Bumi tersusun atas beberapa lapisan. Lapisan pertama yaitu inti bumi. Inti bumi di gambar ini diberikan warna putih dan kuning. Nah, inti bumi merupakan bahan padat yang tersusun dari unsur nikel dan besi. Kemudian jari-jari inti bumi ini kurang lebih 3.470 km dan batas luarnya itu kurang lebih 2.900 km di bawah permukaan bumi. Lapisan berikutnya yang berwarna orange itu adalah lapisan pengantara atau istilah lainnya astenosfer atau mantel bumi. Jadi lapisan pengantara itu istilah lainnya ada astenosfer atau mantel bumi. Nah, mantel bumi ini berupa bahan cair namun bersuhu tinggi dan berpijar. Merupakan lapisan yang terdapat di atas lapisan inti bumi dengan ketebalan 1.700 km. Dan lapisan ketiga yaitu adalah litosfer. Litosfer yaitu lapisan yang terletak di atas lapisan pengantara atau lapisan yang terletak di atas lapisan mantel bumi. Untuk ketebalan litosfer 1.200 km dengan berat jenis rata-rata 2,8 gram. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan litosfer. Litosfer atau yang dikenal dengan kulit bumi berasal dari bahasa Yunani. Secara harafiah, litosfer dapat diartikan sebagai lapisan batuan penyusun kulit bumi. Litosfer merupakan lapisan kulit bumi paling luar berupa batuan padat. Jadi litosfer itu tersusun atas batuan padat. Kemudian unsur utama penyusun litosfer adalah oksigen, silikon, aluminium, besi, kalsium, natrium, dan magnesium. Jadi itu merupakan unsur-unsur utama penyusun dari litosfer. Litosfer atau kulit bumi tersusun atas 2 bagian, yaitu lapisan sial dan lapisan sima. Untuk perbedaannya mari kita bahas. Untuk lapisan sial ini terletak di bagian atas kerak bumi. Kalau kita lihat di bagian gambar ini yang berwarna putih paling atas itu adalah lapisan sial. Lapisan sial ini bersifat padat dan kaku dengan ketebalan 35 km. Sedangkan untuk unsur utama penyusun lapisan sial yaitu ada logam silikon dan aluminium. Di dalam lapisan sial terdapat batuan sedimen, granit, andesit, dan metamorf. Untuk lapisan sial dikenal pula lapisan kerak. Nah, lapisan kerak bumi ini atau lapisan sial ini terbagi menjadi 2, ada kerak benua dan ada kerak samudra. Untuk kerak benua itu benda padat yang terdiri dari batuan beku granit pada bagian atasnya dan batuan beku basal pada bagian bawahnya. Kerak benua menempati sebagian benua.
Sedangkan untuk kerak samudra, yaitu benda padat terdiri dari endapan di laut pada bagian atas, di bawahnya ada batuan vulkanik, paling bawah lagi tersusun dari batuan beku gabbro dan peridotit. Kerak samudra menempati sebagian samudra. Nah, berikutnya lapisan sima. Lapisan sima ini berada di bawah bumi. Kalau kita lihat di gambar di sebelah kanan, ini yang berwarna merah itu lapisan sima. Kemudian sifat dari lapisan sima yaitu elastis dengan ketebalan 65 km. Sedangkan logam penyusunnya yaitu logam silikon dan magnesium. Berat jenis lebih besar daripada lapisan sial. Jadi untuk lapisan sima itu berat jenisnya jauh lebih besar. Mengapa lebih besar? Karena mengandung besi, mengandung magnesium, mineral ferromagnesium dan batuan basalt. Sehingga berat jenisnya jauh lebih besar dibandingkan dengan lapisan sial. Berikutnya kita akan membahas siklus batuan. Siklus batuan itu merupakan perubahan magma yang telah membeku dan dipengaruhi oleh cuaca. Untuk siklus batuan itu kita mulai dari kristalisasi magma, kemudian akan mengalami pelapukan. Setelah mengalami pelapukan, kemudian akan mengalami erosi atau pengikisan. Kemudian setelah itu akan berlanjut di proses pengendapan. Setelah itu akan terbentuk batuan sedimen. Kemudian setelah batuan sedimen terbentuk, maka akan terbentuk batuan metamorf dan pada akhirnya nanti akan kembali menjadi magma. Magma merupakan sumber utama batuan. Kita lihat di gambar ini ada erupsi gunung api. Jadi kalau dari gambar ini, magma hasil dari erupsi gunung api tadi yang keluar sampai ke permukaan bumi, yang paling atas ini itu disebut magma ekstrusif. Sedangkan magma yang belum sampai ke permukaan bumi nanti itu disebut magma intrusif. Magma keluar menuju permukaan bumi nanti akan mengalami proses pembekuan sehingga terbentuklah batuan beku. Kemudian setelah terbentuk batuan beku, magma akan mengalami pelapukan yang dipengaruhi oleh cuaca, antara lain ada sinar matahari, angin, kemudian hujan dan gejala alam lainnya. Kemudian setelah mengalami pelapukan, batuan beku juga akan mengalami pengikisan. Pengikisan itu terjadi akibat interaksi antara air, udara, hujan, serta es. Kemudian setelah mengalami pengikisan, maka batuan beku pada akhirnya nanti akan mengalami pengendapan. Pengendapan material yang diangkut oleh air ke wilayah lainnya. Itu tadi material yang diangkut itu karena material hasil dari erosi ataupun pelapukan. Nah, nanti material itu akan diangkut ke berbagai wilayah lainnya. Lama-kelamaan akan berkumpul pada satu tempat dan pada akhirnya akan mengendap dan mengeras. Nah, proses pengendapan itulah nanti yang akan membentuk batuan sedimen. Kemudian, batuan sedimen muda itu terbentuk akan mengubur batuan sedimen yang lainnya. Sehingga dengan adanya air atau molekul lainnya, butiran batuan sedimen akan lebih terikat satu dengan yang lainnya. Setelah batuan sedimen terbentuk, nanti yang terbentuk terakhir itu adalah batuan metamorf. Jadi dapat disimpulkan, batuan metamorf itu hasil dari batuan beku dan batuan sedimen. Nah, dari proses siklus batuan ini dapat kita simpulkan bersama bahwa magma yang membeku akan mengalami pelapukan, diikuti dengan erosi, kemudian akan ada proses pengendapan hingga terbentuk batuan sedimen dan batuan metamorf. Setelah mengetahui proses pembentukan batuan, maka berikutnya kita akan mengklasifikasikan batuan berdasarkan pembentukannya. Dapat dibedakan menjadi 3, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf atau batuan malihan. Batuan beku merupakan batuan yang terbentuk dari magma yang membeku. Sedangkan batuan sedimen yaitu batuan yang terbentuk melalui proses pengendapan atau sedimentasi. Dan batuan metamorf merupakan batuan yang mengalami perubahan fisik maupun kimiawi.
Mari kita bahas satu persatu. Batuan beku bersifat homogen dan kompak, serta tidak ada pelapisannya. Sedangkan berdasarkan tempat pendinginannya, batuan beku itu dapat dibedakan menjadi 3. Ada batuan beku dalam, ada batuan beku korok atau batuan beku gang, dan batuan beku luar. Batuan beku berdasarkan tempat pendinginannya tadi terbagi menjadi 3. Untuk batuan beku dalam, ini terbentuk jauh di dalam kulit bumi, hanya terdiri atas kristal. Contoh untuk batuan beku dalam yaitu granit, batu granit. Sedangkan batuan beku korok, ini terbentuk di dalam korok atau gang yang tempatnya dekat permukaan, sehingga pendinginannya lebih cepat. Contoh dari batuan beku korok yaitu granit fosfir. Sedangkan batuan beku luar yaitu membentuk di luar kulit bumi sehingga prosesnya secara cepat. Contoh batuan beku luar yaitu batu apung. Kedua adalah batuan sedimen. Batuan sedimen dapat dibedakan menjadi 4, ada batuan sedimen klasik, batuan sedimen organik, batuan sedimen kimiawi, dan batuan sedimen piroklastik. Nah, untuk batuan sedimen klasik yaitu berasal dari campuran hancuran batuan beku dan konglomerat. Contohnya ada batu breksi, konglomerat, batu pasir, dan batu lempung. Nah, untuk batuan sedimen klasik ini mungkin pernah kita temukan di daerah sekitar kita, terutama terkait dengan batu pasir dan batu lempung. Berikutnya batuan sedimen yang berasal dari bahan organis yaitu disebut batuan organik. Contoh dari batuan organik antara lain batu gamping, batu bara, batu gambut, dan diatomit. Nah, yang sering juga kita lihat di daerah Kalimantan Selatan itu terutama batu bara. Berikutnya batuan sedimen kimiawi, yaitu batuan endapan akibat proses kimiawi. Jadi di sini disebut batuan sedimen kimiawi karena ada proses kimiawi. Contohnya yaitu epafluorit, kemudian ada batu gips, kemudian ada batu halit. Dan yang terakhir batuan sedimen piroklastik, merupakan batuan endapan dari hasil gunung api. Contohnya yaitu tufa. Untuk batuan erupsi hasil gunung api ini berupa debu. Contohnya adalah tufa. Untuk batuan sedimen, contoh-contohnya dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Yang pertama ada batuan breksi, kemudian ada batu konglomerat, ada batu bara dan batu gamping, serta ada tuf. Nah, di sini yang bisa kita temukan di Kalimantan Selatan terutama itu batu bara, kemudian batu konglomerat. Untuk batu breksi ini kita bisa temukan misalnya di Pulau Jawa, terutama di kota Yogyakarta, kamu bisa berkunjung ke tebing breksi. Nah, itu merupakan salah satu contoh batuan breksi. Ketiga adalah batuan malihan. Untuk batuan malihan terdiri dari 3, ada batuan malihan kontak, batuan malihan dinamo, dan batuan malihan regional. Untuk batuan malihan kontak yaitu terbentuk akibat bersinggungan dengan magma. Batuan malihan yang terbentuk itu akibat bersinggungan dengan magma. Contoh batuan malihan kontak antara lain ada marmer, kuarsit, dan batu tanduk. Biasanya untuk marmer ini sering digunakan untuk pembuatan meja, kemudian lantai. Nah, itu salah satu contoh batuan marmer. Kemudian untuk kedua, batuan malihan dinamo, yaitu batuan malihan yang terbentuk akibat tekanan yang sangat tinggi. Contohnya ada batu sabak, ada batu sekis, dan ada batu filit. Sedangkan yang terakhir yaitu batuan malihan regional, yaitu terbentuk akibat pengaruh tekanan dan temperatur yang sangat tinggi. Contohnya ada genes dan amfibolit. Dan terakhir kita akan melihat pemanfaatan litosfer untuk kehidupan manusia. Jadi litosfer itu ternyata memiliki manfaat, antara lain dapat digunakan untuk kebutuhan industri, kemudian kandungan mineral yang beraneka ragam juga dapat digunakan oleh kebutuhan manusia, kemudian ada unsur uranium dapat digunakan sebagai sumber energi, dan unsur nitrogen, fosfat, dan kalium untuk kegiatan pertanian.
Jadi dari sini ternyata litosfer itu sangat memiliki manfaat yang cukup banyak untuk manusia. Demikianlah materi yang Ibu dapat sampaikan dalam pertemuan kali ini. Sampai jumpa kembali untuk pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Terima kasih.